Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang Yusuf Mansur yang sedang sakit. Kita doakan moga-moga Allah mengangkat penyakitnya dan insya Allah Allah memberikan peluang-peluang yang besar kepada Ustadz Yusuf Mansur pada suatu hari untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, karena dia punya 3 keistimewaan dan saya yakin dia akan bertarung menjadi Presiden pada tahun 2024 nanti, insya Allah. Pertama, Yusuf Mansur keistimewaannya ada 3 menurut saya. Boleh, ini enaknya jadi YouTuber, kita bisa menjual, memasarkan gagasannya dengan cara yang cepat, dengan cara yang mudah, dengan cara yang sangat murah, dan kita betul-betul harus merasa memiliki Indonesia adalah milik kita sebagai orang Indonesia, dan jangan seperti pernah diucapkan oleh Agus Salim 100 tahun yang lalu. Haji Agus Salim pernah berkata, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Nah, quote itu saya tulis di kaos yang saya tawarkan kepada penonton, ya. Edisi bukan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman juga masih ada, silakan kalau mau pesan. Sekarang edisi ini Haji Agus Salim, dan rinciannya ada di bawah deskripsi video ini. Sebelum melanjutkan ke keistimewaan Yusuf Mansur, ada falsafah Jerman yang perlu kita perhatikan untuk memahami, sebagai kerangka teori untuk memahami Yusuf Mansur kenapa dia pasti jadi presiden atau mencalonkan diri menjadi orang RI 1. Bagi hidupmu menjadi 3 bagian, kata orang Jerman. Ini saya dapat ilmu ini dari almarhum Profesor Doktor, saya bicara di rumahnya di Senopati itu kalau nggak salah, waktu itu ya udah lama, almarhum Ismail Suni. Di ruang perpustakaan saya berdua bicara dengan Profesor Doktor Ismail Suni di rumahnya yang warna putih yang kayak istana itu. Saya datang dan diajak masuk ke rumahnya, dan dia menjelaskan tentang falsafah Jerman yang dia terapkan bagi hidup menjadi 3 bagian. 10 tahun pertama sukses di bidang pendidikan. Yang kedua, sukses 10 tahun berikutnya sukses di bidang ekonomi, dan yang 10 tahun berikutnya adalah sukses di bidang politik. Dan itu sudah dicapai oleh Profesor Ismail Suni. 10 tahun ketiga dia menjadi orang yang sukses di bidang politik, menjadi duta besar RI di Saudi Arabia, dan pada 10 tahun pertama dia menjadi doktor, 10 tahun kedua dia menjadi orang yang sukses di bidang ekonomi karena menjadi wakil presiden dari joint venture perusahaan Indonesia dengan Jepang, kata Ismail Suni kepada saya. Dan untuk contoh kasus yang kedua, tentu yang paling pas adalah bukan Habib Rizik, ini siapa? Habibie, B.J. Habibie. Dia 24 tahun dia sukses di bidang pendidikan, kemudian dia sukses di bidang ekonomi karena menemukan teori keretakan pesawat terbang atau faktor Habibie, sehingga menghasilkan jutaan dolar sebagai royalti temuannya itu. Dan kemudian dia 10 tahun ketiga dia berhasil menjadi meraih posisi politik sebagai wakil presiden. Nah, dalam perspektif itu Yusuf Mansur tentu dia sudah sukses di bidang pendidikan, katakan begitu, dan dia sudah mapan atau sukses di bidang ekonomi, dan ekspresi-ekspresi yang dia munculkan, dia mulai main pada ranah politik dengan memblok
pada Pilpres kemarin di kubu Joko Widodo, dan dia membalikkan arus utama. Kalau dia memblok Jokowi, tentu memblok Prabowo, tentu dia tidak akan muncul sebagai pribadi, dan dia keluar dari kerumunan dengan mengambil posisi yang berseberangan dengan mainstream saat itu, dan dia berdiri menentang arus, dan dia muncul sebagai pribadi yang dikecam, tapi dia muncul dengan keistimewaannya, berani mengambil posisi yang dia tentukan sendiri. Itulah Yusuf Mansur, keistimewaan. Dia memiliki visi sendiri yang besar. Salah satu visi yang besar, dia ingin membangun 100 misalnya 100 pesantren tahfiz di 5 benua, dan dia sudah memulai itu setahap demi setahap. Dan visi yang besar itulah yang akan mengantarkan dia, meskipun dia belum ucapkan secara terus terang, secara di YouTube atau di media massa, saya belum pernah mendengarnya, tetapi saya melihat dia masuk istana kemarin Pilpres itu, dan berbeda dengan posisi para ustadz yang ada di masa hidupnya, berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat, berbeda Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bakhtiar Nasir. Tetapi Yusuf Mansur memilih posisi yang secara diametral berseberangan, karena ada visi yang dia sembunyikan, yang belum dia komunikasikan, yaitu dia ingin menjadi presiden. Itu yang menjelaskan kenapa dia berbeda dalam Pilpres 2019 kemarin. Jadi visi yang besar itu yang sudah dia keistimewaan Yusuf Mansur yang pertama, visi yang besar. Dan kemudian dia memiliki sifat keberanian yang besar, berani untuk bercita-cita. Dan kalau nanti satu saat itu dia menyatakan ke depan publik dia ingin menjadi presiden dan bertarung entah 2024 atau berikutnya, maka itu adalah satu konsekuensi logis dari visi yang besar. Biasanya orang visi yang besar, orang yang punya visi yang besar, punya keberanian besar, dan tinggal mengkomunikasikan. Jadi keberanian Yusuf Mansur itu yang dia pernah menyatakan dia akan kembali membeli Indonesia yang sudah dikuasai oleh asing. Itu visi dia untuk mengembalikan Indonesia. Nah, itu hanya bisa dicapai kalau dia posisi politik sebagai RI 1 itu dia raih. Jadi pertama, keistimewaan Yusuf Mansur adalah visi yang besar, dua, keberanian yang besar, dan dia yang ketiga, keistimewaan Yusuf Mansur adalah pandai berkomunikasi di depan massa dan memiliki keterampilan menyusun kata-kata, memasarkan gagasan-gagasan, memarketkan dirinya, how to market himself, ya, ke publik. Di samping dia punya keterampilan menulis, dan inilah keistimewaan yang jarang dimiliki oleh ustadz lain, yaitu kemampuan komunikasi dan sekaligus kemampuan menulis buku-buku yang sudah dia terbitkan, banyak sekali buku-bukunya. Ini melampaui kebanyakan ustadz-ustadz di masanya. Ya, kemampuan menulis, kemampuan berkomunikasi secara lisan, secara verbal dan secara tulisan, dan dia juga sudah sejak awal menguasai media massa. Di samping dia sekarang menguasai media sosial, termasuk bisnis yang dia kembangkan, yaitu Paytrend dan lain-lain. Inilah salah satu keistimewaan, ya, atau 3 keistimewaan yang sementara ini bisa saya komunikasikan tentang Yusuf Mansur yang sedang sakit, dan kita bisa prediksi dia akan bertarung menjadi RI 1. Doakanlah untuk kesembuhan Yusuf Mansur dan untuk terlaksananya cita-cita besar, visi besarnya, 1
demi satu dengan izin Allah. Saya di Pramuka tukang donat dari Parung itu tertua di semesta fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, ini salah satu cara untuk isi konten. Pokoknya begitu ada ide sedikit langsung ditangkap, langsung dibuka rekaman itu. Jangan terlalu banyak ragu-ragu kalau jadi apa? Jadi YouTuber. Terkapan upload, yang penting itu upload. Bikin upload. Soal kesempurnaan ide, soal ada banyak masalah ide-ide yang kita tawarkan nggak sempurna lewat YouTube, channel YouTube kita, ya biasa aja. Nanti juga dikomentari orang, komentarnya selalu plus dan selalu positif, dan itu memperkaya ya ide-ide atau memancing ide-ide berikutnya untuk bikin YouTube berikutnya, untuk bikin video berikutnya. Mulai urip ojo susah-susah rek, urip wis angel. Hidup udah susah, jangan dipersusah lagi jadi untuk mikirin konten YouTube. Pokoknya ada ide jangan dilepas, langsung dibuka kamera, langsung improvisasi, langsung ngomong, langsung ya kayak gini, langsung diupload aja. Yang penting kan nggak mau hina orang, boleh kan memasarkan kelebihan Yusuf Mansur. Setiap orang punya kelebihan, nggak ada masa lalu yang sempurna kan.